Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Faroki. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi organisasi, tentang kemampuan untuk menciptakan strategi komunikasi dengan inovatif. Lanjut saja, yang pertama, nah, apa itu strategi komunikasi inovatif? Nah, strategi komunikasi inovatif adalah pendekatan baru yang kreatif untuk menyampaikan informasi, untuk mengelola hubungan dan mencapai tujuan organisasi. Nah, hal ini bukan sekadar tentang menggunakan teknologi terbaru, tetapi lebih pada cara kita berpikir out of the box dalam merancang pesan dan saluran komunikasi. Baik, selanjutnya apa sih langkah-langkah yang bisa kita ciptakan untuk menciptakan strategi inovatif itu? Yaitu ada empat. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua identifikasi target audiens, yang ketiga brainstorming solusi kreatif, yang keempat uji coba dan evaluasi. Dari yang pertama, analisis kebutuhan. Yang pertama adalah pahami dulu masalah atau peluang komunikasi yang ada. Misalnya, apakah ada miskomunikasi antara tim A dan tim B, atau bagaimana cara memperkenalkan produk baru secara lebih menarik. Poin yang kedua adalah identifikasi target audience. Eh, yang pertama adalah mengetahui, ya, tentunya mengetahui siapa yang akan menerima pesan tersebut, apa preferensi kebiasaan dan saluran komunikasi yang mereka gunakan, misalnya audiens Gen Z yang mungkin lebih responsif terhadap konten video seperti Reels, video pendek seperti Reels atau TikTok. Sementara audiens internal yang lebih senior mungkin lebih memilih email atau pertemuan tatap muka. Poin yang ketiga, langkah yang bisa kita ciptakan adalah brainstorming solusi kreatif, yaitu ajak tim untuk bertukar ide tanpa ada batasan. Nah, yang pertama, ayo kita coba pikirkan cara-cara yang belum pernah dicoba sebelumnya. Contohnya yaitu menggunakan gamifikasi atau permainan untuk pelatihan karyawan atau membuat podcast internal untuk berbagi informasi dari manajemen. Yang poin keempat adalah uji coba dan evaluasi. Nah, sebelum diterapkan secara luas, uji coba strategi baru dalam skala kecil, kumpulkan umpan balik dan sesuaikan jika diperlukan. Ini membantu meminimalisir resiko, ya, dan memastikan strateginya efektif. Selanjutnya, kemampuan menerapkan strategi komunikasi yang mendukung tujuan organisasi. Nah, strategi komunikasi yang baik harus selaras dengan tujuan besar organisasi. Komunikasi bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh untuk penerapannya adalah ketika untuk bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau eh, penjualan produk sebesar 20% dalam 6 bulan. Nah, kita harus melakukan strategi komunikasi menggunakan influencer marketing contohnya. Atau ada juga ketika kita akan meningkatkan keterlibatan karyawan dan mengurangi turnover, yaitu dengan cara mungkin
meningkatkan menciptakan sesi Q&A yang rutin dengan pimpinan, terus bisa juga meluncurkan newsletter internal yang menampilkan pencapaian karyawan dan lain-lain. Masih ada banyak. Nah, lalu hubungan antara inovasi komunikasi dan kinerja organisasi. Nah, inovasi komunikasi memiliki dampak langsung dan signifikan pada kinerja organisasi. Komunikasi yang inovatif menciptakan lingkungan yang lebih responsif, efisien, dan adaptif. Bagaimana sih cara kita, eh, bagaimana sih cara inovasi komunikasi meningkatkan kinerja? Yaitu ada tiga, meningkatkan efisiensi, meningkatkan daya saing, dan mendorong budaya inovasi. Saluran dan metode komunikasi seperti platform kolaborasi terpadu atau AI dapat mempercepat alur kerja dan mengurangi hambatan birokrasi, membuat pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, selanjutnya di pasar yang kompetitif meningkatkan daya saing itu yang di pasar yang kompetitif, organisasi yang mampu berkomunikasi secara lebih efektif dengan pelanggan dan mitra akan memiliki keunggulan inovasi dalam pemasaran digital. Yang ketiga, mendorong budaya inovasi. Ketika komunikasi internal terbuka dan mendorong pertukaran ide-ide baru, hal itu akan menumbuhkan budaya di mana inovasi menjadi bagian dari DNA organisasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar dan tantangan. Terima kasih dari saya, Ahmad Zain Al Faruqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.